Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Poppy Lesiani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi yang telah saya ambil, yaitu yang berjudul Masalah Gangguan Autisme. Gejala atau ciri-ciri anak autis sebenarnya sudah bisa terlihat ketika ia masih bayi. Misalnya, jarang melakukan kontak mata, serta kurang responsif atau tidak tanggap sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun, secara umum, gejala autis biasanya mulai terlihat jelas saat anak-anak menginjak usia 2-4 tahun. Autisme atau Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Hingga kini, penyebab autisme tidak diketahui secara pasti, namun resiko terjadinya gangguan autisme dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan lingkungan, misalnya paparan racun, asap rokok, infeksi, efek samping obat-obatan, serta gaya hidup tidak sehat selama hamil. Ciri-ciri anak autis. Gejala autisme sangat beragam dan tiap anak yang menderita kondisi ini dapat menunjukkan gejala yang berbeda. Namun, secara umum, ciri-ciri anak autis terdiri dari 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit berbicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat, seperti menunjuk dan melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain. Tak jarang anak dengan autisme mengucapkan satu kata secara berulang atau yang berbeda waktu lalu didengarnya. Mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu atau seperti sedang bersenandung atau sering tantrum. Yang kedua, gangguan dalam berhubungan sosial. Anak dengan autisme seringkali terlihat asyik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Terkadang, anak dengan autisme juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan teman, atau fokus terhadap suatu objek atau mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, gangguan perilaku. Ada beberapa pola perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak dengan autisme. Yang pertama, marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang, seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badannya. Hanya menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding. Memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku, dan yang terakhir sulit tidur. Kendati demikian, gejala autisme tidak selamanya buruk. Beberapa anak dengan autisme ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu, seperti mampu belajar secara rinci, lalu mengingatnya untuk waktu yang lama, dan tertarik mempelajari seni musik dan menggambar. Cara berkomunikasi dengan anak autisme, yaitu memang gak mudah berkomunikasi dengan anak yang menderita autisme, namun dukungan Anda dan orang-orang di lingkungan sekitar tentu sangat berarti baginya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak autisme. Yang pertama, biasanya berbicara dengan kalimat singkat dan jelas, atau berbicara secara perlahan dengan jeda
di antara kata. Yang kedua, berikan waktu kepada anak untuk memahami perkataan. Yang ketiga, jika perlu, iringi kata yang ingin diucapkan dengan gerakan tubuh yang sederhana. Dan yang terakhir, panggil anak selalu namanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.